Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Aksep Nurdiana, MSI, sebagai penguji, yang saya hormati Bapak Mentor Muhammad Nawawi, dan yang saya hormati Coach Fisika Prasetyo Putra, dan selamat pagi teman-teman semua. Pada seminar rancangan aktualisasi ini, saya membawakan judul optimalisasi perekaman dan monitoring nilai suhu dan kelembapan ruang penyimpanan standar menggunakan Google Workspace di UPTD Meteorologi Legal Kabupaten Jepara. Profil peserta, nama saya yaitu Jahan Nafira sebagai penerima terampil di UPTD Meteorologi Legal Kabupaten Jepara. UPTD Meteorologi Legal Kabupaten Jepara berada di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara dan mulai beroperasi pada tahun 2018 dalam hal pelayanan tera atau tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan beralamat di Jalan Raya Jepara Kudus KM 11,5, Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Jepara sebagai daerah tertib ukur yang melindungi kepentingan umum dan berdaya saing. Misinya yang pertama menertibkan penggunaan satuan ukuran berdasarkan satuan sistem internasional. Yang kedua meningkatkan ketetapan hasil pengukuran dan penimbangan untuk transaksi perdagangan. Yang ketiga melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dalam rangka melindungi kepentingan umum. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung kemeteorologian. Nilai organisasinya yaitu pelayanan prima, profesional, integritas, kreativitas, inovatif, dan akuntabel. Latar belakangnya yaitu pembelajaran aktualisasi ini merupakan bagian dari rangkaian pelatihan dasar CPNS, di mana aktualisasi yaitu mengamalkan nilai-nilai dari agenda pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pelaksanaan tugas jabatan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, meteorologi legal adalah meteorologi yang mengelola satuan ukuran, metode pengukuran, dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Sedangkan menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai yang berhak atas alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum dipakai atau sudah dipakai. Isu sendiri adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi apabila tidak segera diselesaikan atau ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Di UPTD Meteorologi Legal telah ditemukan 4 isu. Yang pertama, yaitu rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya tera atau tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Isu yang pertama, kondisinya yaitu masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya tera-tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya disebabkan berkurangnya jumlah sidang pasar pada tahun 2021. Hal ini berdampak pada masih banyaknya pelaku usaha yang belum melakukan tera-tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan miliknya. Pada bukti data realisasi yaitu jumlah alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang ditera pada tahun 2020 berkurang jika dibanding pada tahun 2019. Untuk sementara ini, kegiatan sosialisasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan sidang pasar di beberapa pasar di Kabupaten Jepara. Namun untuk tahun 2021, jumlah pasar yang dilakukan sidang pasar jumlahnya berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 itu sebanyak 15 pasar dan pada tahun 2021 terdapat sebanyak 11 pasar. Hal ini dikarenakan karena berkurangnya anggaran akibat adanya refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19. Kondisi yang diharapkan yaitu meningkatnya jumlah pelaku usaha yang melakukan tera-tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sebagai akibat meningkatnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha. Isu yang kedua yaitu belum optimalnya perekaman dan monitoring nilai suhu dan kelembapan ruang penyimpanan standar. Kondisi saat ini perekaman dan monitoring belum optimal sehingga masih belum sesuai dengan prosedur. Pada gambar dapat dilihat yaitu tabel rentang nilai suhu dan kelembapan relatif yang diperbolehkan di ruang penyimpanan standar berdasarkan Permendak Nomor 52 Tahun 2019. Namun pada praktiknya rekaman kondisi ini masih terdapat beberapa kolom yang kosong karena beberapa hal. Kondisi yang diharapkan yaitu optimalnya perekaman dan monitoring nilai suhu dan kelembapan sesuai dengan prosedur. Isu yang ketiga yaitu belum adanya website ofisial untuk pendaftaran tera-tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya secara online dan belum adanya database. Kondisi saat ini yaitu informasi mengenai unit kerja masih tergabung di website Disperindak, pendaftaran tera-tera ulang UTTP masih manual, dan pengarsipan secara digital masih memanfaatkan layanan Google Drive. Pada gambar dapat dilihat yaitu informasi mengenai UPTD masih berada di website Disperindak Jepara dan hanya informasi sekilas, belum menjelaskan mengenai pelayanan yang dapat diberikan. Yang kedua yaitu arsip digital masih disimpan di Google Drive milik kantor, namun penyimpanan ini terbatas hanya sampai 15 GB. Yang ketiga yaitu pendaftaran dilakukan secara manual, dapat dilihat beberapa buku dan formulir yang digunakan. Kondisi yang diharapkan yaitu tersedianya website berisi profil kantor dan pendaftaran secara online serta tersedianya aplikasi untuk database di unit kerja. Isu yang keempat yaitu belum adanya informasi mengenai ruang lingkup pengujian, daftar biaya atribusi, dan alur pelayanan di ruang pendaftaran. Isu yang keempat
Kondisi saat ini yaitu informasi mengenai ruang lingkup pengujian, daftar biaya atribusi, dan alur pelayanan belum tersedia di ruang pendaftaran, sehingga masih adanya pelaku usaha atau masyarakat yang belum mengetahui mengenai hal tersebut pada saat hendak mendaftar. Pada gambar yaitu di ruang pendaftaran belum ada alur pelayanan dan di ruang tunggu belum ada banner informasi. Dan yang ketiga yaitu informasi ruang lingkup pengujian hanya ada di ruang pengujian dan bukan di ruang pendaftaran. Hal ini dirasa kurang efektif dan efisien dalam memberikan informasi pada pendaftar. Kondisi yang diharapkan yaitu tersedianya informasi mengenai ruang lingkup pengujian, daftar biaya atribusi, dan alur pelayanan di ruang pendaftaran sehingga terwujudnya kejelasan informasi bagi pelaku usaha atau masyarakat yang hendak mendaftar. Kemudian penetapan core issue dilakukan yang pertama dengan teknik analisis APKL, kedua teknik analisis USG, dan ditemukan rumusan isu. Teknik tabisan isu APKL digunakan untuk mengetahui isu mana yang memiliki kualitas. Dengan kriteria APKL di mana A aktual adalah isu yang benar-benar terjadi dan hangat dibicarakan, P adalah problematik, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu segera dicarikan solusinya, dan K adalah khalayak di mana isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan L adalah kelayakan, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahannya. Dengan cara memberikan nilai 1 hingga 5, dengan 1 adalah sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup tinggi, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi untuk masing-masing kriteria APKL tersebut. Semakin besar total nilai, maka semakin besar kualitasnya. Dari keempat isu, hanya diambil 3 isu yang memiliki total nilai yang paling tinggi, yaitu isu nomor 2, nomor 1, dan nomor 3. Kemudian dilakukan tabisan isu USG, di mana tabisan isu ini bertujuan untuk menentukan isu mana yang memiliki prioritas paling tinggi. Untuk diselesaikan, kriterianya yaitu urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S adalah seriusness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkan, dan G adalah growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Dengan cara memberikan nilai 1 hingga 5, kemudian semakin besar total nilai, maka tingkat prioritasnya semakin besar untuk segera diselesaikan. Jadi ketiga isu yang telah dilakukan, yang paling tinggi ialah isu nomor 2, di mana isu nomor 2 ini memiliki nilai urgensi 5, dikarenakan berhubungan dengan output pelayanan dan berkaitan dengan tugas pokok UPTD dalam mengelola instalasi uji dan perlengkapan standar. Diberikan nilai 5 dalam S ya karena memiliki dampak pada mutu kualitas pengujian dan mutu peralatan ukur standar yang disimpan. Dalam pengujian UTTP, perlu pengkondisian suhu dan kelembapan berdasarkan syarat teknis pengujian untuk masing-masing UTTP. Sedangkan dalam hal penyimpanan alat ukur standar, diperlukan suhu yang stabil dan kelembapan udara yang relatif rendah. Jika melebihi atau kurang dari rentang yang diizinkan, dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas alat ukur standar seperti perubahan nilai, berkarat, dan lain-lain. Untuk growth, diberikan nilai 5 karena pertumbuhan dan dampaknya sangat cepat. Contohnya terdapat kemungkinan munculnya dampak lain sehingga perlu segera diselesaikan. Rumusan isunya ialah belum optimalnya perekaman dan monitoring nilai suhu dan kelembapan ruang penyimpanan standar di UPTD Meteorologi Legal Kabupaten Jepara. Kemudian dilakukan identifikasi faktor penyebab menggunakan teknik fishbone diagram, yaitu menggunakan teknik 6M. Yang pertama yaitu material berhubungan dengan alat atau bahan, yaitu yang pertama alat termohygrometer belum sesuai tempatnya, yang kedua buku perekaman masih mudah rusak, hilang atau kotor karena belum ada media digital, yang kedua yaitu metode berhubungan dengan prosedur, yang pertama yaitu tidak ada alur perekaman dan monitoring, yang kedua karena belum ada media digital, yang kedua tidak ada absensi perekaman, yang ketiga perekaman masih manual sehingga karena belum ada perekaman digital, yang ketiga yaitu modern network berkaitan dengan budaya, yaitu budaya perekaman nilai suhu dan kelembapan seingatnya saja karena belum ada budaya digitalisasi. Yang keempat itu machine berhubungan dengan teknologi atau equipment, yaitu yang pertama belum ada sistem monitoring online karena monitoring masih manual by person. Yang kedua yaitu belum ada sistem perekaman digital karena perekaman masih manual. Yang kelima yaitu main berhubungan dengan pihak yang terlibat, yaitu yang pertama rendahnya kesadaran petugas, yang kedua petugas lupa mencatat sehingga diperlukan perekaman dan monitoring digital agar lebih praktis. Yang ketiga yaitu petugas kurang disiplin karena tidak ada jadwal harian. Yang keenam yaitu measurement berkaitan dengan evaluasi kualitas. Yang pertama karena belum ada mekanisme tindak lanjut jika nilai di luar toleransi. Yang kedua yaitu belum ada informasi toleransi nilai suhu dan kelembapan karena belum ada media digital. Sehingga gagasan kreatif yang diambil ialah optimalisasi perekaman dan monitoring nilai suhu dan kelembapan ruang penyimpanan standar menggunakan Google Workspace di UPTD Meteorologi Legal Kabupaten Jepara. Gagasan ini berkaitan dengan manajemen ASN dan pelayanan publik. Manajemen ASN dalam hal kegiatan optimalisasi menggunakan layanan Google Workspace ini diharapkan meningkatkan
dapat meningkatkan kedisiplinan petugas dalam merekam dan monitoring nilai suhu dan kelembapan sehingga dapat menjaga mutu peralatan standar yang disimpan. Yang kedua yaitu pelayanan publik dalam hal meningkatkan kualitas mutu hasil pengujian alat ukur takar timbang dan perlengkapan milik masyarakat yang diuji di ruang penyimpanan standar tersebut. Tahapan kegiatannya ada 9. Yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja. Rinciannya yaitu menghubungi mentor dan berkonsultasi, kemudian berkonsultasi dan mencatat saran dan masukan dari mentor sehingga outputnya yaitu terlaksananya konsultasi dengan mentor terkait dengan misi nomor 4 dan terkait dengan nilai organisasi yaitu profesionalisme. Yang kedua yaitu pembuatan formulir perekaman digital nilai suhu dan kelembapan. Tahapannya yaitu pembuatan formulir perekaman menggunakan Google Form, kemudian berkonsultasi dengan mentor terkait hasil Google Form tersebut. Yang ketiga adalah memperbaiki desain sesuai dengan arahan mentor. Outputnya yaitu tersedianya formulir digital untuk perekaman nilai suhu dan kelembapan. Misinya keterkaitannya yaitu dengan misi nomor 4 dan keterkaitan nilai organisasi yaitu kreativitas dan inovatif. Yang ketiga yaitu pengarsipan rekaman nilai suhu dan kelembapan pada bulan Januari hingga September 2021. Rincian tahapannya yaitu mengumpulkan formulir perekaman manual pada bulan Januari hingga September 2021 dan melakukan input nilai tersebut dalam formulir digital. Yang kedua yaitu melakukan pemindaian formulir manual. Yang ketiga yaitu pengarsipan dengan cara diunggah ke penyimpanan arsip kantor di dalam Google Drive milik kantor. Outputnya yaitu formulir perekaman manual nilai suhu dan kelembapan pada bulan Januari hingga September 2021 telah diinput dan terarsipkan di Google Drive. Terkait dengan misi nomor 4 dan yang terkait dengan nilai organisasi yaitu akuntabel. Yang keempat yaitu pembuatan visualisasi data digital untuk monitoring nilai suhu dan kelembapan. Rincian tahapannya itu mengintegrasikan hasil spreadsheet perekaman dengan Google Data Studio, kemudian mendesain tampilan pengaturan visualisasi data pada Google Data Studio, kemudian berkonsultasi, dan yang keempat yaitu melakukan perbaikan desain atas arahan mentor. Terkait dengan misi nomor 4 dan terkait dengan nilai organisasi, kreativitas, inovasi, dan akuntabel sehingga outputnya yaitu tersedianya visualisasi data dari perekaman nilai suhu dan kelembapan ruang penyimpanan standar untuk memudahkan monitoring mobile display version. Yang kelima yaitu pembuatan jadwal petugas harian perekaman nilai suhu dan kelembapan. Tahapannya yaitu berkonsultasi dengan mentor terkait pembagian jadwal petugas, kemudian pembuatan jadwal petugas harian. Yang ketiga yaitu penempelan jadwal tersebut di pintu ruang penyimpanan standar. Outputnya yaitu tersedianya jadwal petugas harian untuk perekaman nilai suhu dan kelembapan ruang penyimpanan standar. Terkait dengan misi nomor 4 dan terkait nilai organisasi yaitu profesionalisme dan akuntabel. Yang keenam yaitu pembuatan alur tata cara perekaman dan monitoring serta pembuatan poster informasi nilai suhu dan kelembapan yang diperbolehkan. Tahapan yang pertama yaitu membuat shortcut link dan QR code formulir digital perekaman dan visualisasi data yang telah dibuat, kemudian membuat desain poster alur tata cara perekaman dan monitoring secara digital menggunakan Canva. Yang ketiga yaitu pembuatan desain poster informasi rentang nilai yang diizinkan menggunakan Canva, kemudian berkonsultasi dengan mentor, kemudian melakukan perbaikan, dan yang terakhir yaitu mencetak dan menempel pada di dalam ruang penyimpanan standar. Outputnya yaitu tersedianya alur tata cara perekaman dan monitoring nilai suhu dan kelembapan serta tersedianya informasi mengenai nilai suhu dan kelembapan yang diperbolehkan. Yang terkait dengan misi nomor 4 dan keterkaitan nilai organisasi yaitu profesionalisme dan akuntabel. Yang ketujuh yaitu pembuatan website sederhana untuk mengakses formulir perekaman dan monitoring. Tahapannya itu berkonsultasi dengan mentor mengenai konsep website yang akan dibuat, kemudian pembuatan website berisi profil singkat kantor serta akses formulir perekaman dan akses monitoring menggunakan Google Site dan pengunggahan atau tata cara perekaman dan monitoring di website tersebut. Outputnya itu tersedianya website serta akses formulir dan visualisasi data. Terkait dengan misi nomor 4 dan terkait nilai organisasi yaitu kreativitas dan inovatif. Yang ke-8 yaitu sosialisasi kepada rekan kerja, yaitu menyiapkan materi untuk sosialisasi dan kemudian melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya dan tata cara perekaman serta monitoring nilai suhu dan kelembapan. Outputnya yaitu terlaksananya sosialisasi mengenai pentingnya dan tata cara perekaman digital dan monitoring digital nilai suhu dan kelembapan ruang penyimpanan standar. Terkait dengan misi nomor 4 dan nilai organisasi yaitu profesionalisme dan akuntabel. Yang ke-9 yaitu evaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan akhir aktualisasi. Tahapannya yaitu pertama, melakukan evaluasi hasil perekaman yang telah dilakukan oleh rekan kerja, kemudian melakukan evaluasi dengan mentor dengan membuat video testimoni. Yang ketiga yaitu pengumpulan data dan bukti kegiatan serta pembuatan laporan akhir aktualisasi. Outputnya yaitu terlaksananya evaluasi dan tersedianya laporan akhir kegiatan aktualisasi terkait dengan visi organisasi, yaitu terwujudnya Kabupaten Jepara sebagai daerah tertib ukur yang melindungi kepentingan umum dan berdaya saing terkait dengan nilai organisasi yaitu integritas dan akuntabel. Rencana jadwal kegiatan aktualisasi dilakukan mulai tanggal 23 September sampai 13 November yang dapat dilihat pada tabel berikut. Sekian presentasi dari saya. Mohon kritik, masukan, serta sarannya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.